Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan BMC tentang produk selai nanas. Halo, saya Faikotul Aliyah, NIM 221-105-010061, kelas Perbankan Syariah 2, Matkul Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang BMC. Produk yang saya ambil yaitu selai nanas. BMC adalah suatu kerja yang disusun dalam bentuk visual. Selai nanas merupakan salah satu jenis makanan yang berasal dari awetan yang digunakan sebagai topping seperti isian roti. BMC ini memiliki 9 elemen. Yang pertama yaitu key partner atau mitra utama. Mitra utama adalah pihak yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengalokasikan sumber daya. Contohnya seperti petani nanas. Petani nanas ini sebagai pemasok buah segar. Yang kedua yaitu supplier kemasan. Contohnya seperti botol, toples, dan kemasan lainnya. Yang ketiga yaitu distributor. Distributor ini membantu untuk mendistribusikan ke toko atau supermarket. Selanjutnya yaitu key activities atau kegiatan utama. Kegiatan utama ini adalah kegiatan untuk menyampaikan nilai proposition. Contohnya seperti produksi selai. Yang pertama yaitu pengemasan, pemilihan nanas hingga pemrosesan. Yang kedua yaitu riset pengembangan. Riset pengembangan ini untuk mengembangkan rasa baru. Yang ketiga yaitu pemasaran. Pemasaran ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Yang keempat yaitu distribusi. Distribusi ini dapat mengelola produk sampai ke konsumen secara tepat waktu. Yang kelima yaitu quality control. Quality control memastikan kualitas produk terjaga dari produksi hingga sampai ke konsumen. Halo, perkenalkan nama saya Rufita Laili Suryanti, NIM 221050125, kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BMC selai nanas di tahap ketiga dan keempat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi 3 dan yang keempat. Nah, materi yang ketiga sendiri yaitu tentang key resources atau yang dimaksud dengan sumber daya utama. Nah, sumber daya utama sendiri itu punya beberapa contoh. Contohnya itu seperti bahan baku. Nah, kita itu butuh bahan baku seperti nanas segar sebagai utamanya. Yang kedua itu ada mesin produksi. Kita itu butuh mesin untuk membuat selai nanasnya. Itu seperti kayak blender, pemanas, dan alat pengemasan. Nah, selanjutnya itu ada tim produksi. Kita juga butuh karyawan yang bertugas dalam membuat selai nanas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kayak brand atau lisensi, seperti kayak nama brand, logo, dan sertifikat BPOM yang halal. Nah, selanjutnya kita itu butuh modal. Nah, modalnya itu untuk operasional dan pengembangan bisnis. Nah, yang keempat itu ada value propositions atau yang dimaksud proporsi nilai. Nah, di situ contohnya ada seperti selai nanas yang berkualitas tinggi atau yang dibuat dari nanas segar tanpa bahan pengawet yang berbahaya juga. Nah, selanjutnya ada produk lokal dengan rasa autentik seperti mengangkat cita rasa asli nanas Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada kayak kemasan praktis. Jadi kita tuh juga butuh desain kemasan yang ramah lingkungan dan mudah digunakan seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada varian rasa. Kita juga menyediakan varian rasa seperti nanas asli, campuran dengan buah lain, atau dengan versi rendah gula. Selanjutnya itu ada harga kompetitif. Nah, harga yang dimaksud harga kompetitif sendiri itu kayak harga terjangkau tapi dengan kualitas premium. Nah, mungkin itu saja dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Intan Nurrohma. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2, NIM saya 22410501006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang kelima dan keenam tentang BMC selai nanas. Baik, sekarang masuk ke pembahasan materi.
Jadi saya akan menjelaskan tahapan yang kelima. Di tahapan kelima itu sendiri berisikan tentang customer relationship atau bisa dibilang hubungan pelanggan. Di hubungan pelanggan ini sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentang layanan pelanggan yang ramah. Maksudnya layanan pelanggan yang ramah itu membangun komunikasi yang baik melalui berbagai saluran seperti media sosial atau customer service. Yang kedua yaitu program loyalitas, maksudnya memberikan diskon atau bonus kepada pelanggan yang setia. Dan yang terakhir yaitu umpan balik pelanggan. Yang dimaksud dengan umpan balik pelanggan yaitu mengumpulkan review dan saran dari pelanggan untuk perbaikan produk. Sekarang masuk ke tahapan yang keenam. Di tahapan keenam ini sendiri menjelaskan tentang channel atau saluran. Jadi di saluran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu toko offline. Yang dimaksudkan dengan toko offline di sini yaitu menjual produk di supermarket, minimarket, dan toko kelontong. Dan yang kedua ada e-commerce, yaitu melalui platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan website resmi lainnya. Dan yang ketiga yaitu media sosial. Yang dimaksud dengan media sosial itu sendiri seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana promosi dan edukasi produk. Dan yang terakhir yaitu tentang penjualan langsung. Yang dimaksud penjualan langsung yaitu seperti mengadakan event atau bazar untuk penjualan langsung ke konsumen. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, dan yang tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Saya Sylvia Letulanggraini, NIM 224105010045 dari Perbankan Syariah 2, mata kuliah Kewirausahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen 7, 8, dan 9, yaitu yang ke-7 customer segment, yaitu proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakter mereka. Contoh customer segment pada keluarga muda, mereka membutuhkan selai sebagai kebutuhan sehari-hari. Makanan lokal ini, konsumen yang suka mencoba produk lokal dengan cita rasa yang asli. Restoran dan kafe ini menggunakan selai sebagai pelengkap pada hidangan tersebut. Pasar oleh-oleh, wisatawan mencari produk selai tersebut pada khas daerah. 8. Cross struktur atau struktur biaya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan energi. Yang kedua, biaya distribusi. Biaya ini digunakan sebagai pengirim produk ke berbagai daerah. Biaya pengemasan. Biaya ini digunakan untuk pembelian toples, label, dan desain kemasan. Biaya pemasaran. Biaya ini digunakan sebagai pembayaran iklan online, promosi, dan branding. Dan terakhir, biaya administrasi. Biaya ini digunakan untuk operasional dan untuk membayar listrik serta sewa tempat produksi tersebut. 9. Revenue stream atau aliran pendapatan. Penjualan langsung. Penjualan ini dilihat dari pendapatan dan penjualan di toko fisik maupun e-commerce. Penjualan grosir. Penjualan grosir yaitu penjualan pada jumlah besar kepada distributor, kafe, dan restoran. Penjual di event atau bazar. Penjual mendapat keuntungan dari acara khusus pada pameran tersebut. Mitra ini membuka peluang untuk reseller atau distributor yang ingin menjual produk tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.